Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rory Valdes Tumorang. Kali ini saya akan membuat praktek fisika yang berjudul gejala listrik statis. Gosoklah sisir selama beberapa menit hingga panas. Setelah itu, gantunglah kedua sisir berikut. Selanjutnya, gosoklah gelas kaca hingga hangat atau panas. Mengapa itu semua bisa terjadi? Karena gelas dan sisir memiliki elektron yang tinggi sehingga bermuatan negatif. Perkenalkan, nama saya Jura Javani dari kelas 91. Di sini saya akan melakukan praktek fisika yang berjudul listrik statis. Listrik statis merupakan ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau di permukaan benda. Listrik statis dapat dihasilkan pada gesekan benda. Kedua sisir tersebut setelah digosok oleh penambol, ketika didekatkan, keduanya akan saling tolak menolak. Hal tersebut terjadi karena kedua sisir tersebut memiliki muatan listrik yang sama, yaitu bermuatan negatif. Kedua gelas penambol ketika didekatkan, keduanya akan saling tolak menolak. Hal tersebut dikarenakan kedua gelas kaca tersebut memiliki muatan listrik yang sama, yaitu bermuatan positif. Sisir dan gelas kaca yang telah digosok dengan penambol, apabila didekatkan, maka benda tersebut akan saling tarik menarik, dikarenakan benda tersebut memiliki jenis muatan listrik yang berbeda, yaitu sisir memiliki jenis muatan listrik negatif dan gelas kaca memiliki jenis muatan listrik positif. Jadi yang dapat disimpulkan adalah apabila benda yang didekatkan memiliki jenis muatan listrik yang sama, maka benda tersebut akan saling tolak menolak. Dan apabila benda yang didekatkan memiliki jenis muatan listrik yang berbeda, maka benda akan saling tarik menarik. Contohnya, benda yang bermuatan positif didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif. Don't stop the music 왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 말 안 해도 Tick tock tick tock Life is still going on 그저 흘러가 Hey DJ play that song 다음 노래 It's like a music box 걱정은 Life is still going on 아무튼 흘러가 Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada saat sisir digosokkan ke kain, terjadi gaya tolak-menolak. Hal itu terjadi karena sisir memiliki muatan negatif karena transfer elektron dari kain. Hal ini dapat terjadi karena pada saat gelas kaca digosokkan ke kain, terjadi gaya tolak menolak. Hal itu terjadi karena gelas kaca memiliki muatan negatif.
terjadi karena pada saat sisir dan gelas kaca digosokkan ke kain secara bersamaan, terjadi gaya tarik-menarik. Hal itu terjadi karena sisir menerima proton sehingga bermuatan positif, sedangkan gelas kaca menerima elektron sehingga bermuatan negatif. Halo teman-teman semuanya. Nama saya Kristen, saya dari kelas 91. Hari ini saya akan melakukan presentasi tentang gaya listrik. Alat-alat yang dibutuhkan. 1 sisir, 2 kain. Ikatkan kedua sisir di tempat yang bermuatan besi. Kedua gosok pada arah yang sama selama 1 menit. Dan beri jarak 5 cm dan setelah saya melakukannya. Saya mendapat jarak yang berbeda yang tadinya 5 cm menjadi 5,3 cm. Kesimpulan: sebelum digosok, sisir tidak bermuatan listrik atau netral karena jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Saat digosokkan ke kain, elektron dari kain berpindah ke sisir. Akibatnya, sisir kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. I hope that's romantic all my life, surrounded by couples all the time. I guess I should take it as a sign. I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could help me. Now I'm crying in my room, so skeptical of, but still I want it more, more, more. I gave a second chance to Cupid, but now I'm left here feeling stupid. Oh, the way he makes me feel that love is real. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pada saat sisir digosokkan ke kain terjadi gaya tolak-menolak. Hal itu terjadi karena sisir memiliki muatan negatif karena transfer elektron dari kain. Cupid is so dumb. I look for his arrows every. Percobaan yang pertama ialah sisir dengan sisir. Gosok sisir dengan kain. Karena sisir bermuatan negatif, maka benda yang sama-sama bermuatan negatif jika didekatkan akan bertolak belakang, demikian sebaliknya. Percobaan kedua, gelas dengan gelas. Gosok gelas menggunakan kain. Karena gelas bermuatan positif, maka benda yang sama-sama bermuatan positif jika didekatkan akan bertolak belakang, demikian sebaliknya. Yang ketiga, gelas dengan sisir. Gosok gelas dan sisir menggunakan kain.
Jika benda bermuatan positif dan negatif, jika bertemu, maka mereka akan saling tarik-menarik. Pagi itu semuanya, perkenalkan nama saya Dev Junata, saya dari kelas 91. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat percobaan listrik statis. Alat dan bahannya ada kertas yang sudah dipotong-potong ataupun dirobek kecil-kecil. Kedua ada penggaris dan ketiga kepala masing-masing. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat percobaan listrik statis. Pertama-tama kita gosokkan penggaris ke rambut. Pastikan rambutnya sudah kering atau tidak dalam kondisi basah. Jadi kesimpulan pada percobaan tadi adalah penggaris dan kertas memiliki muatan listrik yang berbeda sehingga timbul gaya tarik-menarik. Elektron dari rambut pindah ke penggaris, lalu terjadilah gaya tarik-menarik antara penggaris dan kertas. Sekian presentasi dari saya Dev Junata mengucapkan terima kasih. Kali ini saya akan mempraktikkan gejala listrik statis. Pertama, saya akan menggunakan kedua sisir dan menggosokkannya dengan kain hingga hangat. Ketika hangat, kedua sisir akan saling tarik-menarik. Kedua, saya akan menggunakan 2 gelas dan menggosokkannya dengan kain. Ketika saya gosok dengan kain, kedua gelas akan saling tolak-menolak. Presentasi dari saya, ketika ada kekurangan atau kesalahan, tolong dimaafkan. Terima kasih. Small talk, no conversation. That look makes me impatient. I can't tell what you're thinking.
please tell me what you're thinking. Last night we were more than fine. Just tell me if you changed your mind. If you changed your mind. 'Cause I'm all in. I'm calling, no answer. But you text me when you feel like, when it feels right to you. But I'm all in. I'm falling faster. But if you're looking at me with the heart of doubt, don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show up at my house all caught up in your feelings. Don't run me round and round. Don't build me up just to let me down. Ukuran kedua sisir adalah 7 cm. Dan kemudian setelah digosok menggunakan rambut, dan jarak pada kedua sisir akan berubah menjadi 6,5 cm. Dari presentasi saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Halim Putra Suma dari kelas 91. Hari ini saya akan melakukan presentasi tentang gaya statis. Selanjutnya yaitu bahannya. Bahan-bahannya yaitu 1 gagang sapu, 2 kawat jemuran, dan 2 sisir yang telah diikat. Pertama-tama gabungkan kedua sisir dan ambillah benang wol dan digosok selama 60 menit. Setelah digosok, taruhlah benang di kawat jemuran dan biarkan dan jangan bergoyang. People dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, the shape of your body is blue. The feeling I got in it, it's cool summer, it's cool. Pagi, perkenalkan nama saya Jafar Jaya. Hari ini saya akan menjelaskan praktek tentang listrik statis. Alat yang bahan yang digunakan adalah kain, gelas, sisir, dan tiang penyangga. Pertama-tama gosoklah sisir hingga dia panas atau hangat. Percobaan kedua adalah
Gosoklah gelas dengan kain hingga dia panas atau hangat. Lalu dimungkinkanlah. Dalam gelas memiliki elektron yang tinggi dan bermuatan negatif. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Cipita Aurelia dari kelas 91. Saya akan membahas tentang fisika yang berjudul listrik statis. Pertama-tama kita siapkan bahan, yaitu gagang sapu, 2 kawat, dan sisir yang sudah diikat benang. Kita siapkan kedua sisir dan menggosokkan dengan tali guling. Dan kita bisa lihat ini adalah saling tolak menolak. Saat sisir plastik digosok pada kain goni, elektron dari kain goni berpindah ke sisir. Akibatnya sisir plastik berlebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Dari hasil percobaan ini, saya mengetahui bahwa jarak pada sisir menjauh terdapat 5,3 cm. Perkenalkan, nama saya Ordelia Cipasagala dari kelas 91. Hari ini saya akan melakukan praktik gejala listrik statis. Selanjutnya, mari kita lihat videonya.
ini bisa terjadi karena sisir dan gelas kaca kelebihan muatan elektron dan menjadi muatan negatif. Sekian dari video praktik saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Revanca Arifin. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang gejala listrik statis. Pertama-tama saya akan menggosokkan kedua sisir menggunakan kain sampai terasa hangat. Setelah digosok dengan kain sampai terasa hangat, maka sisir akan mendekati satu sama lain. Praktek kedua, saya akan menggosokkan kedua gelas dengan kain sampai terasa hangat. Setelah digosokkan dengan kain hangat, gelas akan saling tolak-menolak satu sama lain. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih.